Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KP Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 atau pada tanggal 16 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 18 yang berkata demikian, saudaraku. Dan seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala, dan gunung yang berasap. Dan umat itu melihatnya dan menjadi gemetar, dan mereka berdiri di kejauhan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah dalam bacaan renungan Torah ini adalah 10 hukum. Saudaraku, di Gunung Sinai, Bapa Yahweh menyatakan tentang hal ini, tentang 10 hukum yang Bapa Yahweh sampaikan, yaitu 10 perintah Elohim kepada Mose dan kepada bangsa Israel, saudaraku. Dan disinilah sesuatu fenomena yang dilihat oleh kasat mata langsung, saudaraku, di mana selama ini Bapa Yahweh memimpin bangsa Israel lewat otoritasnya, lewat tiang awan, tiang api, memberikan makanan, lewat roti mana, burung fuyul, dan memberikan mukjizat keajaiban yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Mose, saudaraku, termasuk mereka kekurangan air, termasuk mereka juga melakukan peperangan, saudaraku, semuanya dalam otoritas dan perlindungan Bapa Yahweh. Dan di Gunung Sinai ini Bapa Yahweh lebih lagi dan menyatakan keberadaannya, saudaraku, dengan hadir dalam bentuk di Gunung Sinai ini, dan suaranya terdengar, saudaraku. Tentu ini sesuatu hal yang luar biasa yang bangsa Israel secara langsung, saudaraku, secara fisikly bisa mendengarkan bagaimana fenomena itu, saudaraku. Saudaraku, begitu Bapa yang menyatakan agar merubah suatu tatanan karakter bangsa Israel dari mental perbudakan, saudaraku, di Mesir, dan di sana mereka menyembah kepada ilah bangsa-bangsa, bahkan kehidupan mereka tentu hari lepas hari mengikuti penyembahan dewa-dewa di Mesir, saudaraku. Untuk merubah mindset ini, Bapa Yahweh merubah cara pandang seperti ini. Bapa yang melakukan hal seperti itu, saudaraku, dengan otoritas mukjizat dan kebesaran. Dan di Gunung Sinai ini Bapa Yahweh dalam bentuk suaranya terdengar, saudaraku, dengan menyampaikan 10 perintah yang harus disampaikan kepada bangsa Israel, juga tentu sampai kepada kita saat ini. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Betapa kita juga mengucap syukur, saudaraku. Kita memang tidak melihat secara langsung saat ini. Kita saat ini tidak diizinkan sama seperti bangsa Israel untuk menyaksikan kebesaran Bapa secara langsung seperti itu. Walaupun kita bisa merasakan kebaikan Bapa Yahweh sepanjang hidup kita, saudaraku. Tentu ini hal yang juga memiliki kesamaan namun jenisnya yang berbeda. Dan kita mengucap syukur, saudaraku, kita tetap percaya kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dan lewat renungan ini kita terus dikuatkan, saudaraku. Torah Musa merupakan gambaran kita untuk kita renungkan bahwa kebesaran Bapa Yahweh yang begitu dahsyat, saudaraku, sehingga terus meneguhkan iman percaya kita kepada Bapa Yahweh, saudaraku. 10 perintah disampaikan kepada bangsa Israel. Fenomena yang dahsyat terjadi dan disaksikan langsung oleh bangsa Israel, dan mereka dari jauh ketakutan, saudaraku. Namun Bapa tetap mengasihi bangsa itu karena mereka adalah biji matanya. Dan memang, saudaraku, inilah karya Bapa Yahweh, termasuk sampai karya kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach untuk menebus dosa-dosa Bapak, Ibu, adik-adik, dan kita semua yang percaya kepadanya. Itu adalah merupakan wujud kasih Bapa Yahweh yang begitu besar kepada setiap orang yang datang dan percaya kepadanya.
Amin. Sukses besar buat kita semua saudaraku. Kita diteguhkan terus lewat pembacaan renungan Torah ini, agar kita tidak terombang-ambing dan tidak bimbang, untuk kita mau mengambil bagian terus dalam melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini kita sama berdoa saudaraku, pada kita semua. Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa ya, kita tidak dipermalukan. Dan janji firman kita terus diberkati. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.